Yo, balik lagi sama gue di channel Bray Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin. Dan altcoin kali ini akan saya update adalah VRA ya, karena banyak banget yang komen VRA, VRA, VRA. Ya udah, saya akan update, quick update-nya VRA gitu ya, setelah Bitcoin. Jadi digabung satu video guys. Jadi sedikit reminder, kemarin juga ada yang nanya. Ya sebenarnya kemarin juga sudah saya sampaikan gitu ya di dalam video. Untuk news event yang sangat penting ya, pada hari ini itu adalah akan rilisnya data CPI dan core CPI. Ini sekitar jam setengah 9 malam teman-teman. Jadi kalian bisa cek di investing.com. Kemudian kalian tinggal ubah aja nih ya, untuk istilahnya lokasinya nih. Tuh ya, tinggal kalian cocokin aja di tempat kalian tinggal gitu kan. Nah nanti baru kelihatan jamnya berubah ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk market itu bisa sangat volatile, entah dia pump atau dump, balik lagi tergantung rilis data nanti malam teman-teman. Karena ini menjadi salah satu acuan penting untuk The Fed akan menaikkan suku bunganya berapa persen nih di next kenaikan suku bunga yang akan datang ya. Oke, jadi untuk si Bitcoin secara daily, ini secara daily sih cukup bisa dibilang menarik ya. Kita bisa lihat pada pergerakan kemarin pun ini cuman bikin tail candle ke bawah ya. Jadi berarti memang istilahnya ditahan nih sama buyersnya, nggak biar Bitcoin itu nggak drop lebih bawah lagi. Ya mungkin banyak juga yang pengen wait and see, atau ya bisa jadi ya menjelang nanti rilis data baru pump and dump terjadi. Ya, so far yang perlu kita ataupun note adalah di sini yang sebelum menjadi resistance become support. Oke ya. Dan juga di situ ada EMA 34 garis warna biru ini yang berfungsi menjadi support. Jadi so far secara daily pun si Bitcoin itu berusaha bertahan di atas area 21.600 dolar, berusaha bertahan gitu, walaupun ini sempat sampai 21.370-an dolar gitu ya. Cuman closing candle secara daily-nya itu masih balik lagi ke atas nih. Di atas di 21.700-an dolar gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara daily pun dia belum bergerak kemana-mana, overall cuman tersideways aja di dalam range ataupun di antara EMA 34 dan 21 ini teman-teman ya, bergerak di antara ini. Oke, jadi ya nggak banyak yang bisa diomongin karena overall movementnya cuman sideways aja gitu ya. Dia nggak drop lagi signifikan atau nggak naik yang spike dan lain sebagainya, ya cuman sideways aja, flat aja menjelang rilis data CPI nanti malam gitu. Jadi ya perlu di note adalah kalau misalkan untuk si Bitcoinnya di sini malah dia nge-spike dulu gitu ya, kemudian rilis datanya itu malah buruk ya kan, berarti CPI-nya itu naik, ya bisa aja dia cuman ngejemput liquidity atau ngetes aja ke area support sebelumnya sebelum mungkin dia drop lebih bawah lagi. Nah kalau drop lebih bawah lagi ke kisaran berapa mungkin kita bisa istilahnya pantau area sini ya, istilahnya ini area demand juga yang angkat harganya si Bitcoin itu tembus 24.000 dolar, walaupun secara dirinya closingnya masih di bawah 24.000 dolar gitu ya. Tembus 24.000 dolar itu dalam artian ngehitnya sampai di atas 24.000 dolar gitu ya. Nah ini tuh di sekitar 20.600-an dolar nih, di kisaran itu 20.500 20.600-an dolar gitu ya. Jadi itu adalah next area target yang potensi divisit sama si Bitcoin jikalau memang dia masih melanjutkan penurunannya, at least akan ngejar, ngetes bahkan sampai kisaran ini ya. Jadi palingan itu yang diperhatikan untuk si Bitcoin. So kalau misalkan si Bitcoin mungkin buat teman-teman mau melihat dia lanjut naik dan lain sebagainya, ya PR-nya yang pertama adalah area support sebelumnya become resist gitu ya, di sekitar 22.500-an 22.600-an dolar. Tuh, next area di 24.000, dia harus mampu closing di atas itu secara daily-nya, baru ada indikasi mungkin chance-nya itu lebih besar untuk OTW sekitaran 25.000-an 25.200 dolar ya. Jadi itu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Next ini untuk Bitcoin secara hourly khusus 1 jam, ini adalah outlook yang beberapa saat lalu sudah saya sharingkan ke teman-teman sekalian ya. Bisa dipantau untuk beberapa next potentially area support yang berpotensi divisit sama si Bitcoin. Cuman di sini akan coba saya bahas secara time frame yang lebih kecil, yaitu 1 jamnya. Kalau dilihat kan dia overall cuman sideways aja. Kalau kita melihat untuk range yang lebih kecil lagi di sini, ini sebenarnya terbentuk sebuah trendline resistance nih. Nih ya, trendline resistance kita bisa lihat bersama-sama. Kemudian di sini juga adanya trendline support yang beberapa kali dites ya. Jadi so far untuk si Bitcoin bergerak di dalam sebuah channel ya, sangat korektif. Kemudian akhirnya dia mampu break. Dan sekarang ini posisinya dia lagi testing terhadap EMA 21 dan 34 nih. Plus juga trendline dari resistance ini.
Ya di sekitar 21.600 dolar lah. Jadi kalau misalkan dari area sini dia mampu bertahan ya, and then next potensi target ya di sekitar area sini teman-teman. Di sekitar 21.900-an di sampai 22.000 dolar itu dulu aja terdekat. Ya kita nggak ngomongin atau muluk-muluk. Di situ kuat gak? Kalau misalkan dari itu mampu didobrak gitu ya, next target potensialnya di sekitar 22.300-an dolar. Ya jadi perlu diperhatikan untuk dua area ini ya untuk si Bitcoin-nya. Nah, kalau misalkan ya worst case scenario-nya dari area sini dia loss momentum, bahkan ngetes ke swing low-nya dia ya, dari time frame 1 jam ini juga jebol, next target terdekat akan visit ke kisaran 20.850 sampai 20.850 sampai 21.060 dolar, di mana kalau misalkan diperhatikan di area situ, kenapa saya tanda indikasi di situ, kita bisa lihat di time frame 1 jamnya. Kita geser ya di sini. Di sini juga adanya demand, and then akhirnya harga nge-spike naik nih. Tuh. Yang pump naik dari level area tersebut ya. Jadi itu alasannya kenapa saya tandain area ini menjadi next target. Kalau misalkan Bitcoin bahkan loss momentum dan testing di lowest area atau swing low terakhirnya dia juga di endorser jebol, ya ini menjadi next target yang potensi divisit sama si Bitcoin. Ya, jadi so far itu untuk si Bitcoinnya, padahal untuk beberapa target dia udah mampu break nih, tinggal kita lihat aja breaknya seberapa kuat, dan bisa diperhatikan ataupun dipantau untuk beberapa area resisten yang tadi sudah saya sampaikan. Dan kalau misalkan pun di sini dia lulus momentum bahkan terbreakdown ya dari swing low terakhirnya dia, beberapa area juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi untuk bahan pertimbangan. Next, ini untuk VRA secara daily, kita bahas dulu untuk secara daily. Ini sebenarnya secara daily dia lagi testing ya. Untuk di area sini akan coba saya tandain dengan rectangle aja terlebih dahulu. Nah di sini, ya. Kenapa saya tandain di area ini? Kalau misalkan kita lihat dengan seksama, ini menjadi area terakhir kali dites sama si VRA. Ya ini pada 10 Mei 2022. Kemudian next candlenya di 11 Mei 2022 kita bisa lihat bersama-sama ya. Di sini muncul satu red candle besar secara daily. Berarti kan di sini adanya tekanan seller yang signifikan gitu ya. Dan kembali area itu lagi dites sama si VRA. Ini di range 0,01 ya sampai 0,0116 dolar, sekitar area situ. Ya yang lagi dites sama si VRA. Overall kalau secara daily VRA ini kalau mampu masih bertahan di atas area sini, di atas area let's say 0,00723 sampai 0,00769 dolar gitu ya. Ini harus mampu dipertahankan karena ini menjadi area resist sebelumnya dia waktu dia create base, kemudian mampu break dari area sini dan didukung atau ditambah juga di situ ada EMA ya 34 dan 21. Jadi so far kalau misalkan penurunan ini korektif mungkin bisa dimanfaatkan gitu sama teman-teman ya. Balik lagi kalau penurunan korektif sebentar kita bisa pantau nih. Kalau misalkan dia turunnya korektif seperti ini gitu ya, turunnya korektif, ngetes area sini, kemudian mulai slowing down and then break, ya mungkin baru bisa dimanfaatkan ya. Mungkin potensi bahkan ngetes lagi nih di swing high terakhir dia resist kuatnya ya. Kemudian kalau saya extend ke samping, ini mungkin warnanya akan saya ganti dengan warna putih aja biar nggak nyaru ya. Kita extend ke samping. Nah ini pada pergerakan sebelumnya juga berfungsi. Ini berfungsi menjadi resisten, ini juga resisten ya, ini juga resisten, and then become support, and then potentially support juga ya. Jadi ini menjadi key levelnya untuk VRA secara daily yang nanyain ya. Ini VRA secara daily kisaran berapa area pentingnya. Nah kalau misalkan dari area key level ini aja ya, sebentar nih coba saya geser ke samping. Nah di sini ya, ini dia endlosor jebol next potensial target ya secara daily yang bisa diperhatikan nih, bikin tail candle lumayan panjang, jadi ya cukup harus berhati-hati di range kisaran sini. Sebenarnya kalau kita lihat di lower time frame nya, kalau kita turun ya sampai ke time frame 4 jam sebenarnya di kisaran sini. Nah di sini teman-teman. Nah ya, kita bisa lihat untuk time frame yang lebih kecilnya. Nah di sini ya, dia bikin tail candle panjang-panjang di sini di sekitar 0,0533 sampai 0,0611 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan kalau misalkan area ini aja loss ya, dia loss momentum, dia terbreakdown atau istilahnya bikin tail candle aja, mungkin ini area untuk dijemput liquidity-nya. Nih tuh teman-teman, kita bisa lihat ya, ini menjadi area krusial yang saya pribadi mungkin lihat di kisaran situlah ya. Jadi balik lagi ke pertimbangan teman-teman, kalau ini sekitar kita lihat dari secara zonasi. Nah kalau kita lihat untuk bantuan kakek Fibo sendiri ya, kita ambil dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio seperti biasa. Dan area pertamanya ini ya, yang sebelumnya menjadi resistance become support,
ini di antara retracement 0,5 sampai 0,3-nya. Pas banget tuh teman-teman. Jadi memang ini adalah area ideal untuk dilihat dulu nih. Ini ada reaksi nggak? Apakah penurunannya korektif atau malah dia boom 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 kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk area pertama, dan area keduanya ini pas banget di retracement 0,6, dimana ini menjadi area zona kedua yang tadi sudah saya tandain untuk secara zonasi. Jadi secara zonasi dapat, dan juga secara bantuan kakek Fibo juga dapat. Tinggal kita lihat aja reaksinya seperti apa ketika dia testing di antara dua area ini. Apakah perlahan kemudian mulai slowing down and then break gitu ya, mungkin dia membentuk sebuah pattern atau gimana gitu ya, dia break baru mungkin bisa dimanfaatkan ketika dia retest dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau misalkan buat teman-teman yang mau antri atau pasang jaring juga ya, jangan lupa tetap ya istilahnya pasang stop loss atau tentukan cut loss kalian di kisaran area berapa ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian next target kalau area ini jebol gitu ya, tambahan secara daily-nya, kalau area itu mampu di break gitu ya, nih area resistnya, mungkin kita bisa pantau next area di kisaran sini teman-teman, di kisaran sini untuk menjadi next area VRA-nya. Ini di sekitar 0,0147 sampai 0,017 dolar. Ya, sebelumnya kita bisa lihat juga ini sempat ngejemput liquidity di sini, support, and then di sini become resistant. Di tes terakhir kali pada 5 Mei 2022, kemudian dia berangsur-angsur melanjutkan penurunannya dari level tersebut ya. Jadi palingan itu untuk quick update ya untuk VRA di pagi hari ini. Karena kenapa saya upload pagi, mulai siang sampai malam nanti ada acara, jadi kemungkinan nggak bisa update ya. Tentunya prepare juga untuk rilis data CPI malam ini. Itu aja dari saya, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.